ini kilo kasar pe golek duit pajak panggah muda ada negara ini atau wilayah ini atau mungkin desa atau mungkin kabupaten ini dan sebagainya, negara ini akan bisa berdiri tegak jikalau ini empat. Ulang agak boleh ya. Jadi memang itu tadi karena memang masalah kita latah, kita sebagai media kita perlu memberikan wawasan bahwasanya sebenarnya ini loh yang haram. Dan karena tadi Yai Muhib itu kan sudah mengeluarkan fatwa untuk seterusnya akan diserahkan kepada pemangku kebijakan. Dan alhamdulillah juga hari ini sudah direspon oleh pemerintah dan kemungkinan setelah ini kita harus mengundang pemangku kebijakan. Setelah ini kita akan mengundang pemangku kebijakan untuk memberi wawasan. Sebenarnya sound horror yang seperti apa yang akan berangkul yang akan diadakan kegiatan seperti apa? Kira-kira regulasinya piye? Seperti apa kan? Nanti aturannya seperti apa? Saya juga mengharapkan seperti itu sehingga apa ya? Ya memang, makanya ini juga santri loh ya. Ngomongkan santri kan seperti ini. Apa itu? Qimatul bilad itu di arba'ati asya. Jadi negara ini atau wilayah ini atau mungkin desa atau mungkin kabupaten ini dan sebagainya itu, negara ini akan bisa berdiri tegak jikalau ini empat perkara ini. Empat perkara ini yang pertama itu bi'aqawil ulama, dengan dahwe ulama. Yang kedua bi'adlil umaro, dengan adilnya pemimpin juga. Artinya bijak. Pemimpin itu yang adil, yang bijak. Artinya di rentetan kegiatan sound system itu bukan saya memihak siapa-siapa enggak, tetapi saya sebagai orang yang juga melihat media juga. Jadi di situ juga ada orang miskin yang sedang mencari rezeki. Jadi yang pertama itu bi'aqawil ulama, dengan dawe ulama, mungkin keputusan hukum ini. Tetapi dengan keputusan ini kan enggak finish semuanya. Son diputuskan haram, ya kosek atau delok-delok sik. Haram ini sing njopo sik, ngono lho. Ojo kok roh haram terus kemudian netizen saya juga melihat komentar-komentar tuh miris wis kayak delok njajal nasib sing bakul cilok, bakul sempol dan lain sebagainya. Itu makanya ini empat perkara ini harus senantiasa ada untuk berdirinya negara ini. Artinya bi'aqawil ulama, dawe ulama. Yang kedua bi'adlil umar, adilnya pemimpin yang bijaksana, yang bisa merangkul masyarakatnya, tidak memukul, kan ngono. Nah, terus kemudian bisa hoil agnia, itu gandengannya acara biasanya kalangan santri, kalangan NU kan bisa hoil agnia, lomane wong sing sugih. Makanya siapa tak tidak tentang sugih kan. Viewer bakul kompo sing merasa agnia, dilihatlah kami. Rada batang kurangnya opo, suaranya rada ses nah ini kurangnya opo. Nah, jadi teman-teman min ashabil agnia, silakan ada link Saweria di sana. Silakan klik untuk support perkembangan kita. Nah, ya. Ini adalah cara dakwah digital kita gitu ya, Mas Yus ya. Kita akan mendatangkan tamu-tamu kados Gus Abah, nanti mungkin Pak Jibeki, itu Mas Emil Dardak. Harus itu. Itu memantau kebijakan. Ya artinya ini kembali itu tadi. Jadi ada bi'aqawil ulama, dawe ulama. Terus kemudian terkait hukum, karena memang kalau sebagai orang awam ya gak sama melok-melok ngurus hukum. Tetapi keputusan haram itu jangan sampai menjadikan sudah selesai atau kita putus asa. Enggak seperti itu. Artinya bukan sonnya, saya kira seperti itu. Jadi mungkin rangkaian kegiatannya. Jadi pemerintah harus hadir di sini untuk mengambil kebijaksanaan. Sing dimana nanti di situ juga ngomongnya orang yang sugih bisa hoil agnia itu tadi. Ya mungkin ya mereka yang punya son itu nggak mungkin wong larat. Mungkin kan gitu. Duwe terus kemudian di situ ada orang yang kapasitasnya kaya, punya hobi sound system, oke, jangan gak sugih waktu power. Enaknya Power Ranger. Harus power on off. Gitu. Nah, selanjutnya
ini bidu'ail masakin. Nah, artinya berkaitan ini bidu'ail masakin. Ketika ada sonhor itu, orang-orang yang sedang mencari nafkah, mungkin kelas bagol jiwa, kelas itu mereka juga sedang mencari makan. Sehingga nanti kalau nggak dibijaksaini dan hanya seperti yang ada di komentar dek ini media, wes haram, hanya haram-haramnya saja, tetapi pemerintah tidak mengambil langkah, sehingga orang miskinnya bingung. Iya. Ini kilo kasar pe golek duit pajak panggah muda akhirnya muncul gendero-gendero. Ya rekening mati telung sasi diblokir. Tidak ada pendapatan sama sekali gitu. Jadi langsung paling benar. Rekening serapatnya isinya Arab desain ini bakal blok. Akhirnya yang terjadi itu akhirnya bukan saja mereka yang datang ke apotek itu bukan karena darah rendah saja, tapi karena dana rendah. Karena dana rendah. Iya. Dan juga gini, apa namanya kan pasca Fatul muncul kemarin kan ada juga beberapa apa namanya pendai akhirnya kan mengeluarkan statement juga. Terus kemudian bagi masyarakat awam ini berpandangan bahwasanya ya berbeda pendapat antara satu pendai dan juga mungkin yang ahli apa namanya ahli fikih ya. Jadi ahli fikih dan juga ahli dakwah itu ada kemarin sedikit berbeda pendapat dan mungkin ada inovasi untuk pendakwah ini bagaimana untuk mengatasi ataupun merangkul para pegiat sonhur seperti ini agar mereka ini juga nggak patah semangat akhirnya sekarang atusan kayak ini serapayu nih balik gila karena saya mendengar itu hari ini sudah mulai surut untuk pemasukannya itu gitu. Itu apakah ada inovasi? Memang sebenarnya kan gini jadi kalau terkait masalah pendakwah itu juga kita itu yang namanya juga manusia, maka itu tadi memang ngomongnya pendakwahnya. Kalau membicarakan pendakwah sendiri itu kita sebagai pendakwah itu juga tak luput juga yang namanya permasalahan juga, yang artinya kita pun sendiri juga kita harus mawas diri dan kita juga harus tahu tempat dan lain sebagainya, sehingga kalau ngomongkan terkait dakwah tetap itu kan kalau saya pribadi saya kembalikan kepada kalau memang bukan ranah kita wis gak sah melu-melu lah itu sing enak seperti itu. Bukan berarti kita nggak mau tanggung jawab bukan kita nggak mau tanggung jawab, artinya kalau memang bukan kapasitas kita ya sudah lah gitu, artinya kita serahkan kepada orang yang benar-benar pada bidangnya. Tugas kita itu sebagai penceramah atau tugasnya mubaligh itu, jadi ngebalago itu artinya menyampaikan, jadi mubaligh itu adalah orang yang sampaikan yang baik. Berarti tujuan utama seorang mubaligh itu adalah satu, mengajak kerukunan, yang kedua adalah mengajak dari keraguan menuju keyakinan. Jadi ngomongnya mubaligh itu ngomongnya kiai itu aja, jadi ngajak kepada keraguan menuju keyakinan, dari permusuhan menuju kerukunan, dari yang tidak baik menuju yang baik. Asalkan dalam tanda kutip seorang mubaligh itu menyampaikan itu semuanya, mungkin saya kira baik. Dan kita pun juga harus golek kiai milih. Jangan asal ojo asal lah. Artinya asal seperti ini. Mungkin sanad keilmuannya dari mana, alumni dari mana dan sebagainya, itu juga penting juga, sehingga nggak negur nyenter. Terus kemudian tadi selanjutnya inovasi apa yang mungkin dilakukan oleh pendakwah atau para dai ini untuk merangkul, jadi nggak pegiat son ini nggak putus asa gitu kan, karena memang hari ini pendapatan saya kira menurun karena cara tanggapan rapat karena sudah gitu. Saya kira juga gini, kita sendiri itu hidup di negara yang berhukum, dan kembali lagi asas kenegaraan, asas negara kita itu adalah Pancasila. Artinya bebas itu memang, saya kira gini, kita juga harus sadar bahwasanya kebebasan tidak ada yang mutlak. Bebas itu nggak ada yang mutlak bebas, kita bisa melakukan apa saja nggak ada.
Artinya ya saya gini, saya ya majelis saya itu juga ada. Jadi saya lihat majelis itu, saya juga setiap malam Sabtu saya juga ngumpul sama anak-anak, sama bolo-bolo itu ngaji, ada yang muda, ada yang hobi sound juga. Saya kira apa itu ketika kita ya kembali lagi ketika kita bisa menempatkan, mungkin ketika satu kali event mungkin dalam satu tahun mungkin 2 kali, 3 kali atau 4 kali itu di salah satunya malam Sabtu itu di sini juga ada yang pakai sound besar, tapi kan nggak setiap hari dan kemudian waktunya terbatas artinya di sini saya juga apa itu di sini juga saya kasih batasan gitu. Jadi kalau cek sound dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, jadi habis asar cek sound, ya kan? Terus kemudian nanti di sini ada madrasah, terus kemudian apa itu nanti setelah majlisan saya kasih waktu sampai jam 12. Jadi terbatas. Jadi saya kira sebenarnya tinggal kita optimis saja sebenarnya. Gitu ya. Enggak tersugesti artinya gini. Terpaku kepada gak gudi enggak marem. Jadi jangan mendefinisikan, jangan sampai kita berpikiran dan punya keyakinan gak gede gak marem, kasihan sing kecil-kecil seperti itu. Cilik gerger payu. Gitu. Jadi intinya sebenarnya karena saya adalah salah satu orang yang juga pencinta event-event karnaval gitu guys. Oh, gitu. Walaupun sound yang horor itu juga pada senang kan ya. Karena memang dentumannya itu menggetarkan jiwa, menggetarkan hati. Ya. Itu saya kurang setuju. Tapi intinya berarti karnaval itu harus tetap boleh, bukan? Berarti karnaval itu boleh selama rangkaian-rangkaian yang dianggap haram itu tidak dimasukkan ke dalam event tersebut. Ya. Karena berarti penggunaan sound di karnaval itu tetap boleh, tapi hanya saja sekarang ada regulasinya, ada aturannya, ada batasannya. Karena apa yang kita lakukan itu dibatasi oleh orang lain juga kan, gitu kan sebenarnya. Jadi kabar bahagia juga kepada teman-teman yang mungkin pencinta karnaval dengan sound ya. Ada boleh tetap melihat asalkan ya itu tadi rangkaian acaranya tidak mengandung unsur keharaman yang telah difatwakan oleh itu tadi. Mungkin kan ini yang menjadi PR dari pemerintah adalah piye caranya regulasi yang sudah ditetapkan itu menyebar luas kan? Iya. Atau hari ini masih dalam proses penggodokan atau sudah dijokan? Nah, kita belum tahu gitu. Belum tahu regulasinya bagaimana. Saya kira yang paling bijak itu seperti ini. Sesuatu itu tinggal kita mengkaji saja, jadi lahur batalil fadil walawatun alil jahil, tidak ada kata asing bagi orang yang punya ilmu pengetahuan. Artinya orang yang banyak ilmu pengetahuan itu ya kita berada dimanapun bisa, karo pejabat bisa, karo rakyat bisa, karo kiai bisa, karo petani bisa, karo bola-bola sound juga bisa, kita bisa komunikasi karena ilmu pengetahuan kita banyak. Tetapi sebaliknya, walawatun alil jahil, tidak ada tempat bagi orang yang bodoh. Artinya bodoh itu seperti apa? Orang itu kalau bodoh, ya kan? Kalau bodoh, duit masalah, nggak duit tambah masalah karena kan banyak orang lain. Duit bojo masalah, urung duwe bojo ada kegiatan masalah, nggak ada kegiatan masalah. Tetapi bagi orang yang punya ilmu pengetahuan, masalah ini bisa kita tarik menjadi hikmah dan tidak menghentikan kegiatan ini semuanya. Mereka yang punya kesenangan silahkan senang-senang, tapi senangmu aja nyenep kancane. Saya melihatnya ke situ. Jangan sampai senangmu nyenep kan. Kok wae. Ya. Terus gini guys, karena saya berandai-andai, maksudnya anggap saja hari ini belum ada fatwa keluar. Ya. Hari ini belum ada fatwa keluar, tapi otomatis hari ini kan masih sangat marak kegiatan yang mengandung unsur keharaman tadi. Jika itu terjadi, apakah kiai kampung yang mengetahui itu haram itu akan terkena dosa? Sekarang gini, kalau ngomongkan
ketika kita melihat sebuah kemungkaran, kemudian kita tidak mengingat, apa itu tidak mengingatkan, ya jelas ya dosa. Tapi ketika hukum itu sudah ada, fatwa itu sudah keluar, berarti gugurlah kewajiban. Gugur kewajiban kita. Tapi kemarin itu kan juga sempat, jadi banyak event-event itu terus kemudian menggait unsur keagamaan. Salah satu contoh untuk event karnaval seperti itu, terus kemudian hasilnya nanti disumbangkan kepada untuk pembangunan dan sebagainya. Itu baik. Baik, nyumbangnya baik. Proses. Jadi untuk menuju baik itu juga monggo kita berproses dengan baik, sehingga ketika kita memberikan bisa memberikan juga yang terbaik kan gitu. Jadi ya seperti itu. Hadirnya pemerintah untuk membijaksanai ini, saya kira sudah luar biasa. Ketika nanti sudah direalisasikan, jadinya mereka yang sedang cinta juga ada obat rindunya. Nggak sampai kalah beton. Akhirnya emang gitu, sesuatu yang berlebihan itu kan juga nggak bagus. Nggak bagus ya. Jadi pernah tak sampaikan kemarin itu, pernah saya ngobrol sama ini Mas Bitar bahwa ini jadi Habib bakal itu hal nama, bagi itu hal nama. Jadi cintailah kekasihmu sekedar saja dan musuhilah musuhmu sekedar saja. Karena bisa jadi suatu saat kekasihmu menjadi musuhmu dan bisa jadi suatu saat musuhmu menjadi kekasihmu. Nah itulah tadi politik yang terjadi di negeri Wano. Layak akhir-akhir ini bendera. Dia dulu kental kayak itu yo. Tapi saya rasa kegiatan jenis pembahasan itu akan kita bahas di tema selanjutnya. Sebenarnya ada yang makan. Selanjutnya begini Mas, karena panjenengan juga wakil bidang cyber di Ansor, dan Ansor kan jelas pemuda. Pempengan. Nah, ini kira-kira bagaimana panjenengan sebagai wakil ketua bidang cyber itu memandang sosmed hari ini? Karena kan yang terjadi hari ini wong awam yo sanjeblake cangkem, sing ngapunten yang punya ilmu juga nggak iso memahami apa yang ada di lapangan. Menurut saya, walaupun wes jagongan doa lah. Akhirnya iki piye sing ngomong masyarakat itu sopo? Nah, ini peran badan cyber ini seperti apa? Saya kira kan gini, kalau ngomongkan terkait cyber yang ada di NO atau di Ansor ini, memang ya mau tidak mau kita itu zaman itu berkembang. Jadi ya sering disampaikan juga, sering jadi guyonan, kita hidup dari zaman kita punya panutan Nabi Muhammad yang telah membimbing kita dari zaman unta menuju zaman Toyota kan gitu. Nah gitu, sekarang ada Avanza, ada Innova dan sebagainya. Sebut merek apa? Ya muka-muka yang cair. Apa unta? Jadi perkembangan zaman itu memang ya saat ini memang luar biasa. Yang artinya kita sebagai mungkin kita yang berada pada NU, berada pada bagian keagamaan ini, kita juga perlu juga ikut serta mendewasakan, ikut serta memberikan bimbingan, ikut serta mencerdaskan masyarakat. Mungkin ya lewat konten-konten seperti ini, sehingga ngaji itu nggak harus apa ya, mungkin nggak butuh apa ya, nggak butuh teko, mungkin di sela-sela. Soalnya mungkin ya ada yang profesinya jadi sopir, ada yang profesinya jadi sopir pesawat. Nanti kamu harus tahu absennya dia. Saya absen banget ngaji. Kalau saya mau boleh ya mungkin ya seperti itu. Sehingga gini, saya termasuk orang yang kurang sepakat ketika ada mungkin ya bagian orang-orang yang mengatakan memang zamannya wis ngene. Mengjamane saiki wis ngene. Orang yang ngomong seperti itu berarti tidak siap dengan perkembangan zaman.
wis zamane ngene, dadi ya wis pasrah. Ya wis ngene iki dan sebagainya. Maka dengan perkembangan zaman ini terkait media ini penting bagi saya. Bagi saya pribadi itu menganggap itu penting untuk membantu apa? Supaya kita juga mungkin yang ada selama ini konten-konten kreator itu ada yang mungkin dalam tanda kutip mereka yang hanya mencari viewer saja. Dengan mengambil kontroversial itu penting duit, penting viewernya banyak, terus kemudian tetapi dari segi manfaatnya kurang. Nah, sehingga hadir kita di sini itu juga sama, kita memberi pencerahan juga. Jadi kita itu harus bijak, karena memang zamannya sudah berkembang. Kita nanti tetap bawa onta ya ketinggalan sama yang bawa ini. Iya, itu tadi. Jadi pentingnya kita di media itu seperti itu sehingga kita juga nggak ketinggalan zaman, dan juga nggak ketinggalan zaman, juga nggak menyalahkan zaman, karena kita juga harus tetap berkembang dan untuk tetap mencari ilmu pengetahuan. Ya itulah karena adanya tema malam ini kami mengundang jenengan, kami berpodcast bersama jenengan hari adalah untuk sedikit yang paling tidak meredam pro dan juga kontra perihal sound ini. Jadi bagi masyarakat yang tahu ini tidak terlalu kalut atau tidak terlalu dirundung kesedihan. Jadi apa yang kita bicarakan malam semoga menjadi pencerahan. Ya. Jadi saya kira ya, harus bijaksana. Pemerintah ini saya harap juga bijaksana. Saya juga bijaksana artinya ya, mungkin cinta mereka dengan itu semuanya monggo ditata, dikelola, ditempatkan pada tempatnya, diakomodir sehingga kegiatan bisa tetap jalan, ekonomi orang-orang kecil juga tetap bisa jalan dan sebagainya. Yang artinya harapannya kita punya negara itu yang tetap baldatun, thayyibatun, mubarakun. Jadi kerukunan, kebermagaman, keberagaman dan sebagainya itu tidak merusak persatuan dan kesatuan negara tercinta. Mungkin itu. Tepuk tangan guys. Nah itulah tadi sedikit pencerahan dari Gus Abbas menengahi polemik ramainya soal sound horeg. Jadi bagaimana pecinta sound horeg ini bisa menyalurkan hobinya dan ulama niki juga bisa melaksanakan apa yang jadi tugasnya. Nah, dan ini adalah tugas kita bersama. Tidak hanya bidang cyber saja, ini adalah tugas kita sebagai masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan dan kesatuan. Oke, mungkin Gus ini pesan-pesan terakhir ya. Ya medut apa jenis? Gus, closing. Pesan terakhir wasiat kesalahan menggunakan kata kalimat. Pesan terakhir. Aduh. Bahaya. Mungkin itu saja jagongan kami, sowan kami dengan Gus Abbas. Jangan lupa teman-teman untuk share, like, and subscribe. Dan juga kira-kira kita bahas apa lagi nih? Nah, silakan komen di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan kepada Gus Abbas, silakan komentar. Nanti agar dijawab oleh beliau langsung. Bisa datang ke sini ke rumah juga nggak apa-apa, sambil ngopi-ngopi biar kita tambah bahagia. Itu yang perguruan nih. Ngopi. Mungkin akhirnya nanti ditambah jangan terlalu panjang lebar. Sekian dari saya, dari Gus Abbas, dari Yus. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kita punya tagline ini, Gus. Nanti kalau saya bilang bakul kompo, semuanya bilang tekan semene wis paham toh. Tekan semene wis paham toh. Ya sebenarnya tetap semangat ya. Yang positif pokoknya. Aku saya pesen gue yang positif. Mau positif jangan sampai yang tidak positif. Ngompo sing positif baik gitu. Nah, oke. Wong rapi golek sing positif. Negatif terus ya. Jadi ya. Nah, ini sini ciro tuh jadi ngompo. Iya, soalnya saya ini teman-teman cowok ini sahabat-sahabat ini kan, saya juga kasih pesan juga karena jadi
seorang lelaki itu nggak harus nggak cuman harus dituntut bisa bekerja keras, tapi harus keras dulu nanti bisa bekerja. Sing dereng itu sini kita Gus sampean. Pasti bro. Di sini ayam beli bakal kompo. Gimana? Bakul kopo tekan sampai ini Wis paham toh. Ya. Oke, 1 2 3. Bakal kompo Tekan sampai ini wis paham toh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.